keduanya juga AI. Oke, brainstorming, wih teman hidup. Teman hidup ya. Jadi diajak makan juga ya, diajak makan, diajak jalan-jalan gitu ya, Kak, ya. Oke, ya minta koreksi grammar. Oh, bisa juga ya minta koreksi grammar ya. Dulu kalau saya koreksi grammar itu pakai Grammarly, sekarang udah pakai GPT ya. Ya, mantap sih ini ide baru nih saya untuk ngobrol. Nah, oke, ternyata teman-teman di sini juga semua sudah familiar ya dengan ChatGPT. Nah, saya izin share screen ya, Mbak. Silahkan, Mbak. Recording in progress. Sudah terlihat ya apa namanya tampilannya? Oke, Sudah sih, Mbak. sudah. Sudah. Oke. Di full screen kan mungkin Mbak Yusti? Iya, siap. Oke, nah nanti di sini saya ini ya teman-teman kita akan sharing, kita belajar bersama gitu kan. Kenapa sih ChatGPT sekarang itu kok semakin apa bahasanya ya? Semakin dalam dalam ketik udah mungkin sudah menjadi kebutuhan juga ya di era sekarang ini gitu. Tapi apakah benar sekarang ChatGPT itu bisa menggantikan peran profesional mental health gitu ya, salah satunya juga psikolog untuk menjadi teman curhat. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Oke, nah kita sudah perkenalan dah. Ini ada data yang saya temukan juga gitu kan, survei. Ini ternyata penggunaan ChatGPT tertinggi itu ada di India, nomor 2 Maroko, ketiga Uni Emirat Arab ya, yang keempat baru ini Indonesia, Argentina, dan Brasil. Kenapa ini bisa tiga? Karena jumlahnya sama itu. Nah, kenapa India bisa tertinggi, Maroko nomor 2, sebenarnya nggak dibahas di situ. Cuman menurut saya sih India ini juga salah satu ini ya, teknologinya cukup maju dan orang-orangnya juga banyak gitu. Nah, rata-rata mereka yang menggunakan ChatGPT ini gitu kan yang saya lihat dari berbagai sumber itu, satu, dia emang buat diskusi kesehatan. Diskusi kesehatan tuh salah satunya juga menanyakan hal-hal yang sedang terkait dalam kondisi atau riwayat sakit atau mungkin, respon tubuh yang sedang dialami gitu kan. Dulu kalau sebelum ada ChatGPT kita suka kayak ini ya, Google ya, apa yang kenapa sakit kepala di area ini gitu. Kita terus suka googling-googling sendiri. Nah sekarang salah satunya yang digunakan adalah untuk tanya terkait keluhan sakit gitu. Lalu buat referensi, nah referensi ini, kayak itu tadi ya seperti yang, mau pilih barang, mau pergi kemana, bikin itinerary, atau membandingkan antara tempat yang satu, tempat yang lain, dan lain sebagainya. Lalu ada interaksi personal ya, interaksi personal tadi kayak ya sekedar teman ngobrol, terus buat chatting-an aja, atau hal-hal yang lainnya. Nah, terus yang sisanya ini yaitu buat kreativitas. Jadi kayak tadi ada yang, pengen dapat ide konten, terus habis itu mungkin mengatur keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu, yang bisa dilihat. Jadi ini survei tadi ini hasilnya seperti ini. Nah, lalu apa sih yang membuat seseorang itu enggan ya, enggan atau ada boundaries gitu, ada boundaries tidak mau mencari pertolongan atau sulit untuk mencari pertolongan. Nah, ini jurnal yang dilakukan sama teman saya gitu kan, dia meneliti dan ini jurnalnya bisa dibaca teman-teman ya, ini saya cantumin, ini baru banget keluar. Jadi, jurnal ini itu metodenya systematic review. Mungkin sekilas saya sedikit informasikan, jadi jurnal systematic review itu, mengumpulkan semua jurnal dari dari 2000 berapa ya, 2006. Jadi jurnal yang dikumpulkan sama teman saya itu dari 2006 sampai 2023 ya, 2023 dia mencari tentang jurnal terkait
help-seeking behavior, jadi perilaku mencari pertolongan gitu. Dan dikhususkan di wilayah Asia atau lebih spesifik lagi Southeast Asia, terutama di Indonesia gitu ya. Dan dari berapa nih 2023 ke 2006 tuh 12 tahun ya. Ya itulah sekitar 10 tahun lebih itu eh teman saya ini di jurnal itu hasilnya ada 3 kategori kenapa orang itu lebih susah gitu loh mencari pertolongan dan akhirnya kenapa di ChatGPT ini akan semakin famous dalam tanda kutip ya penggunanya. Yang pertama masalah sosial budaya, jadi stigma. Budaya di Asia itu uh, ini ya menganut paham kolektivitas gitu, apalagi di Indonesia kolektivitas kolektifnya tuh sangat tinggi. Jadi kalau ada orang yang tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan pokoknya beda aja gitu ya. Itu eh, itu pun berbeda itu pun bisa menjadi stresor tersendiri itu. Nah, stresor tersendiri ini tuh akan berefek ya dari itu tadi stigma mungkin diomongin orang, misalnya nih stigma yang sekarang sering tuh dan masih muncul, oh belum nikah di usia yang sudah cukup matang kayak gitu, ada stigma tersendiri. Mungkin kalau yang tinggalnya di daerah yang bukan kota-kota besar atau stigma kok sudah lulus nih udah lulus dari kuliah terus apa namanya kok nggak kerja di kantor besar atau di kota-kota besar ada stigma ini tersendiri kan dan tanda kutip orang-orang melihatnya berbeda. Nah, itu pun bisa menjadi distress tersendiri sehingga eh, hal ini kalau kita terus akhirnya mencari pertolongan nih wah ini apa namanya ada perasaan kok nggak nyaman ya gitu. Nah, ada pemikiran, ah, masa gini aja aku nggak bisa sih kan ini biasa banget nih. Ya udahlah nggak usah mencari pertolongan gitu. Jadi kita membiasakan atau mewajarkan hal itu. Lalu yang kedua ini ya lack of social encouragement. Jadi kayak dorongan untuk mencari uh, profesional mental health itu pun juga kurang. Lalu terkait treatment related issue itu tuh maksudnya mungkin ada yang pernah apa ya mendapat mengakses layanan psikolog atau profesional mental health lainnya, tapi kurang cocok atau memang gak nyaman di situ karena memang belum bersiap berproses. Jadi ada rasa eh wah disuruh kembali lagi nggak mau ah kayak gitu. Jadi salah satunya itu. Lalu faktor yang kedua tentang faktor personal. Nah, yang pertama adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal ini ya teman-teman. Jadi kalau mau ke psikolog, jadi kayak saya menemukan orang-orang atau yang sedang mau konseling itu tuh mungkin kadang bingung ya mau gimana sih persiapannya, ceritanya apa gitu kan, yang deg-degan, gak nyaman. Nah, ini juga ada kaitannya dengan motivasi dalam mencari pertolongan gitu karena nanti di sana diceramahin gak ya terus aku nggak siap kalau mau cerita hal-hal yang nggak menyenangkan dan memang memang itu sangat bisa dipahami sekali ya teman-teman karena kan kita datang ke psikolog ini harapannya ingin menyampaikan hal yang selama ini kita rasa nggak nyaman dan ketika bercerita itu akhirnya mau nggak mau harus mengakses memori yang membuat kita nggak nyaman itu tadi. Nah, di sini eh, apa ya keinginan, kesiapan, readiness dan willingness, kesiapan dan kemauan kita dalam berproses itu sangat sangat menjadi apa ya faktor yang berpengaruh. Jadi kayak kalau kita minum obat itu ya, atau ke dokter minum obat itu pasti ada side effect-nya. Begitupun juga kalau datang ke psikolog ketika menjalani proses konseling atau terapi sama psikolog itu ada side effect-nya juga gitu. Side effect-nya apa ya? Itu tadi salah satunya mau nggak mau harus mengakses memori yang membuat kita nggak nyaman. Terus jadi keinget lagi itu kan side effect ya sebenarnya. Atau biasanya nih kok sama psikolog ada apa ya tugas ya. Tugas ini sebenarnya bukan untuk ke psikolognya tapi ke kliennya untuk follow up pertemuan selanjutnya bagaimana nih. Nah, mengerjakan tugas itu aja tuh juga butuh effort ya. Terus self reliance itu tadi masih ada hubungannya dengan stigma. Jadi eh,
kalau masuk kayak gini aja aku nggak bisa sih, nah gitu. Nggak bisa, aku nggak boleh menampilkan emosi-emosi yang dalam tanda kutip negatif ke orang lain, karena itu tadi kolektivitas budaya kolektivitas di Asia, di Southeast Asia tuh masih sangat tinggi gitu, dan emang namanya culture ya emang susah untuk dilepaskan, dan itulah menjadi ciri khas budaya kita juga. Yang ketiga, kurangnya literasi kesehatan mental ya, kayak eh, mungkin kita nggak tahu nih tanda-tanda atau gejala, bukan tanda-tanda, gejala orang yang stresnya memang harus udah ke psikolog, kayak misalnya sedih terus-menerus selama 2 minggu lebih, atau sebenarnya nggak sedih tapi terasa ada perubahan perilaku gitu. Perubahan perilaku, perubahan respon yang tadinya rajin skincare-an kok sekarang jadi nggak rajin skincare-an, tidurnya terlalu banyak, males mandi gitu kan. Kan tampaknya kesannya biasa aja gitu kan. Nggak kok nggak sedih, tapi ada perubahan perilaku yang mungkin cukup drastis. Nah, itu pun bisa menjadi gejala awal eh, ada ada yang sedang apa bahasanya ya, bukan bukan sakit sih, tapi lebih ke oke, kita sedang mengalami suatu distress gitu. Nah, yang keempat, tingkat keparahan stres. Tingkat keparahan stres tuh itu tadi ya, ternyata sudah terlalu rasanya terlalu parah gitu, sehingga semakin berat buat mencari pertolongannya, karena kan harus keluar rumah, harus cerita dan sebagainya. Lalu faktor yang ketiga tentang demografis dan struktur, ya maaf tuh typo ya. Jadi di sini faktor yang menghambat untuk menjadi bahan dari seseorang mencari pertolongan itu adalah yang pertama tentang fasilitas dan sistem kesehatan mental itu sendiri. Jadi belum semua wilayah di Indonesia ya terutama itu sistem kesehatan mentalnya, layanannya terintegrasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Kalau di Jogja itu ya hampir di setiap enggak di setiap puskesmas di kota di wilayah Sleman dan Bantul sudah ada psikolognya, dan eh, di tempat saya kerja pun di klinik di Jemada itu kita bisa dari psikolognya ternyata memang sudah terintegrasi ya dengan BPJS. Jadi kalau memang bantuan obat dari psikiater, kita bisa merujuk dengan melalui dokter umum dulu ya teman-teman. Lalu lewat surat dari dokter umum itu baru dirujuk ke psikiater. Nah, sistem-sistem ini tuh kadang belum berjalan ya di wilayah lain. Jadi itu salah satunya yang membuat orang tuh juga merasa apa ya, ya itu kurang kurang terintegrasi sistemnya. Lalu yang kedua, nah gender antara pria dan wanita. Di sini di hasil penelitian itu menemukan bahwa wanita itu lebih help seeking behavior-nya lebih tinggi dibanding laki-laki. Itu karena perempuan wanita ini lebih terbuka dengan bantuan gitu, dengan apa namanya ya, feedback gitu kan, terus sikap-sikap dalam ditolong itu lebih terbuka dibanding laki-laki. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang Ikhwan, apakah merasa seperti itu juga? Nah, tapi sebenarnya di klinik saya praktek itu pun laki-laki yang konsultasi sama psikolog pun juga jumlahnya eh ini sih cukup cukup banyak juga, meskipun tetap lebih banyak yang perempuan gitu. Itu ya. Nah, kalau di comparekan gitu ya penggunaan AI sebagai tempat curhat, ada pros and cons-nya. Jadi mungkin kita bisa bahas dulu ya keuntungannya ChatGPT atau AI ini sebagai tempat curhat. Yang pertama, sebagai dukungan awal atau edukasi dan intervensi Mau yang tanya. ringan. Jadi kalau konseling atau tadi curhat bisa bisa buat eh, ngobrol, tapi hanya sebatas di permukaan gitu, dan intervensi-intervensi ringan. Kalau teman-teman yang pernah curhat ya kasus sama ChatGPT itu kan suka ada ya kata-katanya, mau nggak kamu aku bikinin cara untuk move on misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan, tapi kan apa ya,
kenapa kita misalnya susah untuk move on, kenapa kita susah untuk menghilangkan rasa sedih ini misalnya, kok kayak masih ada yang mengganjal seperti itu. Nah, itu nggak bisa sampai sedalam itu. Terus yang kedua, chatnya tersedia 24/7. Jelas ya, kita mau jam 4 pagi, jam 3 pagi, mau tiba-tiba curhat kalau ya akan dilayani. Yang ketiga, anonimitas dan bebas di chat. Nah, meskipun kami ini profesional mental health ini pun juga memang tidak disarankan untuk apa bahasanya ya, memberi judgment, tapi bagaimanapun juga kita ini sebagai manusia kan as a psychologist itu pun juga punya norma-norma dan nilai-nilai ya. Jadi memang ada kalanya ada judgment-judgment tertentu, tapi itu pada klien-klien yang mungkin sudah sering bersama psikolog tersebut kayak gitu. Nah, mungkin kok yang awal-awal belum pernah konsul sama psikolog, takut nanti ada dijudge atau mungkin pernah dengar temennya dijudge sama psikolognya gitu-gitu ya. Nah, itu bisa tuh pakai AI. Jadi kayak pakai ChatGPT ya nggak tahu lah ya tampilan kita gimana, kita lagi ngapain itu ya udah si ChatGPT itu hanya fokus di konten yang kita ketikkan aja. Biaya cenderung lebih terjangkau. Paling modal apa sih teman-teman? Pulsa ya. Lalu bisa oh ini menurunkan kecemasan akademik ini penelitian juga yang dilakukan oleh uh, teman-teman di gitu ya. Jadi salah satunya maksudnya adalah dia bisa menurunkan kecemasan akademik, bisa tempat mengekspresikan apa ya perasaan. Nah di sini biasanya juga teman-teman mahasiswa nih ya, terutama kalau ada tugas atau mungkin bingung ini gimana, sehingga kan suka ini ya jadi tempat diskusi. Mungkin kalau mau ngobrol sama temennya khawatir, takut, sama-sama sibuk gitu kan, jadi takut mengganggu. Oke, jadi di sini ChatGPT itu AI juga bisa menurunkan kecemasan. Nah, tapi kerugiannya apa nih? Nah, AI sebagai tempat curhat. Yang pertama sih ini ya, bagaimanapun juga itu kan chat kita terekam ya di sebuah sistem dan kita nggak tahu etika dan legalitasnya gimana. Ya kalau sekedar itu data-data yang ya ringan aja nggak apa-apa, tapi kayak internet apa tadi curhat, konseling, terus kita menceritakan hal yang sedang kita alami atau mungkin sebut nama kita nggak tahu itu data akan diapakan sama si sistem ini. Lalu keterbatasan dalam asesmen jelas tadi yang saya sebutkan ya kita nggak tahu nih bagaimana uh, cara kenapa kok sedihku nggak hilang-hilang, kenapa kok uh, masih kepikiran akan sesuatu. Nah di AI ini pun kurang bisa untuk menggali lebih dalam. Lalu transportasi dan reliabilitasnya. Jadi kalau di AI itu buat teman-teman ya, kan ini nggak sih ngerasa hmm, suka apa bahasanya, membenarkan atau mengiyakan pikiran kita. Padahal kita sendiri pun nggak yakin sama pikiran itu atau butuh menyanggah. Tapi di AI itu kadang, atau sorry di GPT itu kadang suka, oh iya kamu bener gini-gini, suka ngerasa gitu kan. Nah, itu padahal kita kan nggak tahu nih pola pikir kita ini gimana gitu. Kalau di psikologi itu ada istilahnya irrational thought. Jadi uh, berpikir yang irasional. Nah, di sini kan butuh feedback sebenarnya. Apakah pola pikir ini itu baik buat dijalani atau memang perlu diubah sudut pandangnya. Lalu resiko self stigma gitu ya. Bahkan ya eh kalau terbiasa dengan menggunakan ChatGPT gitu kan, akan ada resiko ketergantungan emosional. Bahkan isolasi sosial jika pengguna lebih mengandalkan AI sebagai satu-satunya sumber dukungan. Ya, bisa dirasakan dan dibayangkan ya gimana kalau kita akhirnya jadi ketergantungan sama AI atau sama robot ini. Tuh, ya kan? Jadi bisa dibayangkan ya AI ini kalau kita lakukan terus-menerus, salah satu resikonya bisa itu tadi menimbulkan ketergantungan emosional. Nah, sebenarnya dasar dari permasalahan atau apa ya hal-hal yang membuat muncul permasalahan secara psikologis itu apa sih? Menurut teman-teman apa? Kenapa sekarang permasalahan mental health ini banyak munculnya?
Saya izin stop share dulu ya. Ada yang mau eh ngetik nggak apa ya kira-kira kenapa ini muncul gitu? Sekarang kenapa ya isu-isu mental health dan permasalahan ini tuh apa sih yang menjadi dasar permasalahan yang sering muncul kayak gitu? Ada yang bisa mau sharing atau mau apa ya memberikan pendapat dulu? Oke, sosial media dan awareness ya. Oke. Membandingkan dengan orang lain. Ya, bisa. Ada lagi? Overthinking gitu, Mbak. Overthinking. Oke. Mudah terpapar dengan baik. Don't scroll. Ya, ini memang menjadi apa ya permasalahan-permasalahan mental health sekarang lebih lebih concern gitu. Tapi apa ya yang jadi eh, core? Kenapa orang bisa overthinking? Kenapa kita bisa comparing sama orang lain gitu kan? Terlepas memang ada awareness yang cukup tinggi. Oke, saya izin share screen lagi ya. Oke, udah terlihat ya. Nah, ternyata sebenarnya the gap atau permasalahan psikologis, permasalahan uh, psikologi yang cukup mendasar itu adalah di komunikasi teman-teman. Kenapa ya kita bisa overthinking, mikirin dia, ini gimana, mikirin respon orang lain. Ya karena kita hanya menerka-nerka, nggak tanya itu salah satunya. Ya, jadi eh, komunikasi ini menjadi bagian mengambil mengambil part gitu loh, mengambil part bagian eh, permasalahan psikologis atau isu-isu mental health ini mulai berkembang. Ya, salah satunya adalah unable to express emotion to others. Ya, kalau diingat-ingat, teman-teman pernah kan ya pasti eh, rasa mau minta tolong atau mau tanya teman gitu, tapi nggak jadi, nggak berani gitu, karena mikir kayaknya dia keganggu deh, nggak mungkin eh, nanti dia nggak suka lagi. Saya pernah waktu itu ya mau minta tolong teman saya tuh jauh di Jakarta, jadi saya sempat kepikiran mau minta tolong antriin, ada keperluan lah kayak gitu. Lalu saya sempat mikir enggak kan dia juga kerja nanti ngerepotin. Tapi di detik-detik terakhir saya mau berangkat ke Jakarta itu, saya kayak ya udahlah cobalah tanya teman saya, kamu luang nggak? Aku boleh minta tolong nggak gini gini gini. Dan ternyata surprisingly teman saya justru sangat sangat ingin dan sangat bersenang hati gitu loh menerima atau ingin membantu saya. Jadi di situ yang tadinya saya overthinking, ini gimana ya, nggak enak ya, akhirnya terpecahkan juga dan apa yang menjadi pemikiran saya tadi, ketakutan saya itu tidak terbukti. Itu salah satunya. Atau kalau teman-teman ingat Tolong waktu beliin. kecil pernah Kan dimarahin, mungkin nggak pas mati dimarahin ya, kan langsung dapet diganti orang tua kita menyampaikan sesuatu dengan nada tinggi. Sehingga yang kita aku ingat takut adalah tadi. nada tingginya, Tadi bukan tiba-tiba mati. pesan apa Loh yang kok mati? disampaikan sama orang tua kita. Sehingga kita ngerasa, oh ini orang tua kita yang eh, galak lah, terus ketakutan, malah jadi Bapak muncul rasa trauma seperti itu. Karena yang tersampaikan adalah bukan pesannya, tapi delivering si intonasinya, atau pemilihan kata-katanya, atau ekspresi nonverbal. Nah, itulah yang ini juga sering kali menjadi permasalahan, ekspresi nonverbal ini. Kalau lihat kayaknya kok diem aja, tapi ini sudah nggak enak nih, diem aja bukan diem aja yang biasa. Nah, itu pun akhirnya bisa menjadi Aku nggak memicu bisa lihat overthinking kaca. sendiri. Ya, kadang ingat nggak kalau dulu orang tua kita terus mendiamkan kita, kok saya dulu ya,
Kalau orang tua tuh malah udah diem gitu, lah tandanya ini saya melakukan kesalahan besar ini, gitu. Jadi saya udah ketakutan sendiri dulu kalau orang tua saya ibu saya mendiamkan saya misalnya kayak gitu. Nah, di sinilah, eee, nonverbal behavior ini juga mempengaruhi kondisi, eee, psikologis, kondisi mental, bahkan penilaian-penilaian itu sendiri juga banyak yang datang dari nonverbal behavior. Nah, tapi bagaimana kita memberikan atau menyampaikan komunikasi itu kalau kita sendiri nggak ngerti emosi kita, gitu, teman-teman. Nah, ini salah satunya ya yang, eee, ini saya ambil dari Taskia terapinya guru saya, Pak Bagus. Jadi di sini tuh, eee, potensi dasar manusia itu punya 4. Jadi yang pertama tentang sensing. Sensing ini, eee, segala sesuatu yang dirasa oleh panca indera, salah satunya. Jadi kayak contohnya tuh yang makanan-makanan viral itu ya berada di level sensing nih. Baru baru sekedar, sensasi di panca inderanya, enaknya, nyamannya, gitu. Kayak termasuk misalnya gini, kita lagi pusing karena deadline, terus kita memilih jajan kopi, es kopi. Nah, itu level di sensing baruan. Oke, mungkin pusingnya sedikit hilang, tapi stres karena deadline itu hilang nggak? Nggak kan? Nah, itu salah satunya. Tapi kita memang punya potensi itu untuk merasakan dan menyadari ada sesuatu yang apa bahasanya ya, tidak berjalan dengan baik di tubuh kita. Karena si pusing ini tadi, sebagai komunikasi dari fisik kita. "Oh, kamu lagi ada stres nih, ada problem nih," itu. Terus, potensi yang selain sensing, ada reasoning. Jadi bagaimana menangkap manusia itu diberi kemampuan ya dalam berpikir, menangkap ide-ide. Kalau contohnya tadi, oke, minum kopi, pusingnya udah hilang, tapi kan masalahnya belum. Nah, mulai tuh kita mulai berpikir gimana cara ini masalahnya apa, deadline-nya ini nyelesainnya gimana. Nah, kita mulai tuh mengurai, ini permasalahannya emang ada di konten kerjaannya atau di permasalahan emosi kita nih. Karena kita sebenarnya kerjaannya gampang gitu, tapi karena kita mungkin punya pengalaman yang kurang menyenangkan, jadinya defense duluan. Nah, kita bisa menguraikan lewat proses reasoning ini. Lalu ada empati ya, kemampuan kepekaan dalam apa me, kepekaan dalam merasakan emosi gitu, kepekaan dan menyadari emosi. Emosi ini nggak untuk ke orang lain ya, ke diri kita sendiri dulu aja deh. Kita bisa nggak merefleksikan itu? Kita bisa nggak menyadari emosi kita sendiri? Karena dengan menyadari itu tadi, menyadari sentuhan apa sensasi fisik, berpikir, dan merasakan emosi, akhirnya potensi yang nggak dimiliki sama makhluk hidup lain adalah hati nurani yang di merah-merah di spiritual. Hati nurani ini kan lebih ke akhirnya eh, kita memutuskan sesuatu dengan apa ya hal-hal kebenaran gitu, sesuatu yang baik gitu di hati nurani ini. Nah, seperti yang dalam di Quran sendiri pun di surat Al-Baqarah ayat 38 itu pun ya teman-teman nanti bisa sambil membuka. Di sini saya disclaimer ya, saya juga masih belajar tentang pemaknaan ayat-ayat dari Al-Quran dan ini saya dapat dari guru saya juga. Jadi kalau teman-teman baca di surat Al-Baqarah ayat 38, di situ disebutkan bahwa ada 2 emosi, takut dan ragu gitu, takut dan cemas gitulah. Nah, tapi, takut dan cemas ini emang diciptain gitu, takut dan ragu itu emang diciptakan sama Allah untuk apa? Untuk satu, manusia tuh sadar dengan emosinya sehingga tahu apa yang perlu dilakukan, gitu. Sehingga tahu, oke, kebenarannya gimana sih, caranya gimana sih, ini ada apa sih, si rasa takut dan rasa cemas ini muncul karena apa sih gitu loh. Dan di situ pun sebenarnya, ada ya lanjutannya gitu, follow the path. Jadi aturan-aturan di Al-Quran sendiri pun juga udah jelas. Nah, nanti teman-teman untuk mempelajari itu bisa sama, eee, apa, seseorang yang lebih berilmu lagi gitu. Tapi saya di sini pun juga mendapatkan dari guru saya sendiri.
Nah, pertanyaannya adalah, terus gimana Mbak bisa mengenali emosinya? Nah, ternyata teman-teman emosi itu banyak sekali gitu. Teman-teman mungkin taunya marah, takut, sedih ya itu wajar ya itu emosi-emosi dasar. Tapi ternyata kita bisa loh mengambil emosi ini dengan lebih detail. Ini salah satu yang saya gunakan ketika di tempat praktek untuk klien-klien yang basicnya kita belajar emosi dulu deh. Saya biasanya menyadarinya, yuk kita belajar emosi dulu, kita kasih nama dulu emosi kita. Kayak misalnya, kamu ngerasain apa? Kita bisa ngelihat emosi yang paling eh, apa nih? Paling dasar dulu. Kita bisa ngelihat apakah itu ada di marah, ada di takut gitu ya. Oh, misalnya ada di marah. Marah yang kayak apa sih yang kita rasain? Lebih ke kecewa kah, terhina kah gitu. Atau ke lebih ke frustasi misalnya, ngerasa geram, kesel, itu kita bisa tarik lagi. Atau kalau teman-teman punya istilah nama emosi dalam bahasa masing-masing gitu ya. Kalau di Jawa tuh kayak misalnya jengkel, muangkel gitu, itu kan suka ada ya turunannya banyak. Kalau teman-teman punya kata-kata atau label emosi yang sendiri pun juga boleh gitu. Di sini untuk kita memberi nama, kita menyadari emosi kita tuh apa sih. Biasanya yang suka eee, muncul itu kita nggak ngerti apa yang kita rasain. Misalnya kalau saya tanya, eee, "Apa rasanya?" Nggak tahu, gitu, atau bingung. Ya itu bingung juga emosi sih. Tapi karena saking banyaknya, saking overwhelm-nya, itu akhirnya kita menarik diri. Nah, di sini kita harus tahu nama-nama emosi kita dulu. Kalau bisa dicatat, dicatat gitu. Situasinya apa yang kita rasain. Kok sama temen tiba-tiba aku bad mood ya. Kayak bad mood sendiri tuh apa sih di sini? Takutkah? Atau lagi ngerasa burukkah? Bosan misalnya? Atau lebih ke merasa kosong gitu. Dan ini tuh bisa nggak cuma satu emosi, bisa 2 sampai 3 emosi. Nah, oke. Oke ya. Nah, sehingga eh kalau teman-teman menyadari emosi kita, teman-teman bisa merasakan ya, orang lain juga punya emosi yang sama. Jadi, permasalahan saat ini yang berkembang itu orang-orang mulai kehilangan budaya refleksi emosi. Refleksi emosi ke siapa? Ke diri sendiri. Ya, salah satunya itu tadi ya, karena sosial media ini juga sudah lebih mm, meningkat. Jadi, ada instant way to escape gitu biasanya. Akhirnya doom scrolling gitu. Akhirnya kita yang tadinya mungkin ngerasa eh, gak nyaman banget, terus habis itu kita doom scrolling, udah ngerasa biasa aja. Padahal itu hanya escape sementara gitu teman-teman. Kita perlu mengenali apa itu fear kita, gimana wujudnya, bentuknya, anger, marah, itu kayak gimana, kesedihan, rasa jijik, apa ya, kesenangan itu seperti apa yang kalau teman-teman pernah lihat film Inside Out ya, itu kurang lebih kayak gitu memvisualisasikannya sehingga uh, kita kita nggak membeda-bedakan emosi itu wajar ya, apa kecemasan, takut itu memang diciptakan gitu loh. Buat apa? Buat kita aware sama diri sendiri, buat kita sadar apa yang mungkin kalau kita sebagai orang beriman ya, kalau kita cemas takut, takut karena apa? Oh takut kalau aku amalannya belum banyak. Akhirnya kita mencoba berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya, itu kan diawali dengan rasa apa? Dengan rasa takut dulu misalnya. That's okay gitu. Yang penting kita bisa mengelola emosi itu dengan um, adaptif. Oke. Okay. Nah, ya teman-teman. Jadi emosi manusia itu tidak sama dengan robot. Meskipun ChatGPT, AI ini bisa merefleksikan emosi, tapi kita ini butuh feedback gitu ya. Jadi secara penjelasan kita agak bermain di apa ya faktor biologi dulu ya. Manusia itu kan terdiri dari berjuta syaraf. Ada banyak neuron, ada banyak sinapsis untuk saling mengantarkan respon-respon gitu. Sehingga eh respon-respon ini pun, respon di saraf kita itu akan semakin
berkembang, akan semakin lebih hidup ya dalam tanda kutip, banyak cabangnya kalau ada sensasi-sensasi yang lain gitu. Kita menangkap emosi itu melalui suara, kata-kata, sentuhan gitu. Kalau sesama yang gendernya sama gitu kan, misalnya kalau klien saya perempuan, saya juga sering memberikan touching, sentuhan, atau pelukan untuk memberikan dukungan gitu. Dan di situ bahkan tanpa bercerita pun itu bisa langsung rilis gitu emosinya. Di awalnya kayak gitu, mungkin kesusahan untuk cerita, tapi ketika ada sentuhan, saya sentuh tangannya, saya sentuh pundaknya, itu bisa langsung rilis emosinya. Gitu ya, atau ekspresi wajah ya. Mungkin sama ini kalau cerita sama temennya atau keluarganya, cerita tentang permasalahan yang menurut dia ini kayaknya sepele, memalukan kan, karena ekspresi muka orang tuanya kayak datar aja atau ekspresi teman-temannya kayak gini gitu. Jadi sehingga ketika bisa bercerita gitu kan ke profesional mental health, ada respon ekspresi yang sama ini mungkin dia nggak pernah terima gitu. Dan salah satunya adalah ini muncul dari yaitu tadi syaraf-syaraf di manusia. Tadi ya potensi dasar manusia, salah satunya juga sensing. Sensing ini pun juga fungsinya untuk menangkap itu juga gitu teman-teman. Sehingga nah ini yang perlu juga dipahami bahwa ada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Saya sering menyampaikan gitu kan ke klien saya bahwa kalau misalnya kita ini kan tiap hari punya pikiran ya, pikiran-pikiran yang menimbulkan muatan emosi tertentu, pikiran-pikiran yang menjadi beban. Nah, pikiran-pikiran yang menjadi beban itu eee, muncul karena ada muatan emosi yang cukup tinggi gitu. Nah, perasaan sedih, kecewa, takut, dan lain sebagainya. Nah, tapi kadang pikiran irasional thought itu tadi sama emosi tadi itu jarang kita bisa kenali atau jarang bisa kita sadari dulu. Yang sering muncul adalah perubahan perilakunya atau perubahan respon fisiknya, gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau kalau tiba-tiba nggak mau mandi, tidur berlebihan, makan terlalu banyak gitu kan, cukup signifikan. Nah, ada apa nih yang sedang kita rasain sebenarnya, gitu. Begitupun sebaliknya, ada respon fisik, biasanya nih yang terjadi di, eee orang-orang dengan pernah mengalami reaksi panik gitu kan. Pernah dulu tuh mengalami reaksi panik, jantungnya deg-degan banget, sesek nafasnya gitu ya, padahal nggak punya anak asma. Nah, terus, eee, beberapa bulan kemudian atau setahun kemudian reaksi itu muncul gitu kan, kayak deg-degan lagi, terus kepikiran nih, "Aduh aku nanti panik lagi nggak ya?" Nah, dari perubahan respon fisik ini, langsung muncul nih pikiran-pikiran irasional thought tadi itu muncul akhirnya kecemasan, panik. Nah ini muter aja di sini gitu, saling mempengaruhi ya. Jadi nggak ada yang kalau misalnya mau konseling atau mau terapi sama psikolog, fokus ke udah aku mengelola emosi aja, ya nggak bisa. Kita pun juga harus memperhatikan habit kita, perilaku kita, bagaimana fisik yang kita jaga, makanan kita, kebiasaan-kebiasaan kita gitu, karena ini akan mempengaruhi juga itu loh, pikiran yang lebih jernih. Mungkin teman-teman pernah baca ya tentang, siapa sih saya lupa bukunya, yang dari Jepang itu minimalism gitu loh. Nah, salah satu yang dibahas itu adalah kebersihan juga. Jadi kalau kita rapi, kita bersih gitu kan barang-barang kita, ada, eee kemungkinan ada kecenderungan kita pun bisa berpikir lebih jernih lagi, gitu. Nah, beberapa klien ya yang khusus sama saya pun juga mengakui ketika, "Apa yang mau kamu lakukan dulu nih pertama?" Dan jawabnya, "Ya aku mau bersihin kamar kosku dulu. Aku mau merapikan kamar kosku yang sebulan atau berbulan-bulan nggak aku bersihin." Itu salah satunya. Ya bisa berawal dari sini dulu. Bisa juga kita mengenali emosi, dan bisa ketiganya juga kita akhirnya mengenali pikiran kita, sama ini apa, apakah ada kesalahan berpikir gitu. Terus nah ini, jadi, memvalidasi emosi itu kita bisa lakukan dengan
perasaan didengar dan dipahami, gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa koneksi interpersonal itu datang dari kontak mata, bahasa tubuh, intonasi suara, sehingga hal ini bisa menimbulkan relasi yang sehat, relasi yang otentik ya. Otentiknya apa sih? Biasanya asli gitu kan, original gitu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia juga. Kalau dari ChatGPT bisa nggak kontak matanya ditangkap sama ChatGPT? Bisa nggak bahasa tubuh kita ditangkap sama ChatGPT? Atau kita sendiri ketika cerita ini bisa nggak apa ya merasa nyaman? Kita nggak tahu nih aku cerita kayak gini ekspresinya gimana ya gitu. Bahkan nggak usah jauh-jauh ke ChatGPT, konsul online sama offline aja ada beberapa orang yang merasa tetap lebih nyaman kalau offline datang langsung. Karena apa? Karena bisa langsung merasakan vibe-nya, bisa langsung mendengar suara terapisnya gitu, bisa langsung melihat Panas ekspresinya ya gitu. jadinya kalau Nah, ini jadi ada perbandingan. Kalau dengan menggunakan ChatGPT itu tanpa tanpa nonverbal cues. Jadi kita membandingkan ya di sini. Kalau konseling yang atau terapi itu yang langsung gitu kan. Ini jurnal yang saya tangkap juga itu dari beberapa jurnal yang saya singkat atau ringkaskan gitu. Sentuhan fisik, kontak mata, intonasi suara, sikap duduk itu bisa menunjukkan keefektifan terapi yang meningkat. Sementara di ChatGPT itu nggak punya bahasa tubuh ya. Respon fisiknya itu juga kita nggak tahu gimana sehingga tingkat kepuasan konselingnya tergolong rendah. Ini sumber jurnalnya. Terus yang kedua, sikap hangat dan kemampuan konselor itu sendiri, profesional mental health itu sendiri dalam mendengarkan secara nonverbal itu sangat berpengaruh di interaksi dan berkorelasi dalam kepuasan pasien, kepuasan klien. Sementara di ChatGPT itu hanya berfokus pada isi pembicaraan. Jadi ya yang apa yang teman-teman ketik itu yang dibahas di situ. Tapi bagaimana komunikasi disampaikan, eee, kalau di terapis kok langsung kan kadang saya menangkap nih, dia cerita ini nadanya ada perubahan intonasi suara atau perubahan mimik ekspresi, sementara di ChatGPT ya itu nggak tertangkap gitu loh, nggak terlihat gimana gerak-geriknya teman-teman ketika cerita, gimana perubahan emosi yang dirasain gitu, itu nggak terlihat. Jadi ya yang dibahas hanya, basically teksnya aja. Nah, terus ini yang terakhir, ini ya, studi observasional interaksi nonverbal communication dalam setting klinis cenderung hasil terapi yang baik. Jadi sebenarnya memang dalam konseling sama psikolog klinis ya, terutama, eee, banyak hasil terapi atau hasil hasil bertemu dengan psikolog itu kadang nggak banyak ceritanya, tapi respon-respon nonverbalnya yang justru sangat berpengaruh. Seperti itu tadi yang saya sampaikan, oh mungkin ada sentuhan, ada pelukan, ya kalau sama gender ya gitu. Atau, eee, saya menangkap ada perubahan emosi, ekspresi, kita refleksikan, itu kadang, separuh dari permasalahannya atau separuh dari tujuan terapinya tuh juga tercapai gitu. Karena ada, eee, apa bahasanya ya, respon nonverbal yang itu saling berinteraksi dan saling ditanggapi. Sementara di AI, gestur, emosi itu kita nggak tahu gimana. Jadi, AI itu belum bisa meniru atau ChatGPT itu belum bisa meniru semua aspek ini. Ya meskipun mungkin dalam ketikannya tuh bisa ya dia, "Oh ya aku paham banget nih rasa." Kita nggak bisa membayangkan suaranya gimana, intonasinya gimana, nadanya gimana gitu. Jadi, nggak benar-benar tuntas apa yang mau disampaikan. Nah ini salah satunya terus gimana ya tadi ya dalam ini sih bisa salah satu yang dilakukan sama
terapis atau kalau teman-teman mencoba sendiri pun juga nggak apa-apa. Jadi yang pertama kita bisa mengenali dulu situasinya apa yang membuat kita kayak gitu. Terus kita kenali. Nah, kenali dan sadari diri sendiri. Ini salah satunya adalah mengenali emosi tadi ya, teman-teman. Mengenali emosi tadi apa namanya atau reaksi perubahan respon maaf, perubahan respon fisik yang sedang terjadi gitu. Jadi kita kenalinya bisa dengan ini. Jantungnya berdebar kah? Apa ada rasa badan panas? Apa ada keringat dingin padahal nggak lagi ngapa-ngapain? Nah, terus kita bisa ngerasain ini ngerasain apa ya? Aku ya marah kah, sedih kah, kecewa kah gitu. Nah, terus apa yang aku pikirkan? Nggak suka sama cara dia, aku terlihat bodoh. Nah, ini tuh memang butuh latihan. Jadi butuh latihan dan butuh pendampingan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman kesulitan ya paling nggak kenalin reaksi tubuh dulu deh. Nafasnya gimana, jantungnya, detak jantungnya gimana gitu, emosinya apa. Tadi bisa di googling gitu ya tentang wheels of emotion itu tadi. Ada banyak, salah satu yang saya pakai itu. Wheels of emotion jadi lebih lengkap. Nah, kalau kita udah kenal ya pertolongan pertama ya kita bisa tarik nafas panjang, dalam, terus mungkin bisa duduk, bisa minum air putih dulu, bisa wudhu, bisa menjauh dari pencetus yang membuat kita nggak nyaman dulu, ya memberi batas dulu gitu. Ya, ada banyak di sini. Ada yang suka mungkin akhirnya jalan-jalan dulu gitu. Terus, nah setelah kita melakukan escaping emotion itu tadi ya, meredakan reaksi-reaksi ini dulu, lalu kita tentukan, ini tuh permasalahannya apa? Apakah memang kita butuh bantuan atau ini, hal-hal yang memang dari kemarin aku miss sehingga aku bisa menyelesaikannya, sesuai apa yang aku harapkan gitu. Tapi ketika kita dalam kondisi tidak tenang, gitu kan, dipengaruhi oleh muatan emosi yang cukup tinggi, maka kita ini sulit untuk mengambil keputusan. Jadi pentingnya untuk mengelola emosi dulu tuh itu. Kita bisa berpikir secara jernih dan logika kita jalan, ya. Dan di AI ini kan tadi ya dibahas, karena mungkin muatan emosinya itu datar, ya bisa jadi apa yang kita lakukan atau mungkin kok AI udah ngasih, saran begini, tapi ya masih sangat nggak nyaman, ya hal itu, nggak mudah untuk dilakukan, nggak mudah untuk membuat kita berpikir secara logis dalam mengambil keputusan. Oke, ini reframing-nya, itu kan salah satu yang bisa dilakukan juga ya, identifikasi masalah. Nah, identifikasi inti masalah ini susah kalau kita masih banyak muatan emosinya yang belum terurai. Nah, kalau udah mulai menyadari, kita mengenali emosinya gitu ya, kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mencoba melihat dari sudut pandang yang lain gitu, dan kita bisa menanyakan ke diri kita juga gitu loh. Oke, ini jadi curhat ke ChatGPT itu bisa menjadi alat bantu awal gitu kan, untuk menata pikiran kita. Jadi kayak, eee, first aid-nya dulu, mencari insight secara tepat. Tapi makna terdalam dari pengalaman terapeutiknya itu nggak ada. Karena gini, pengalaman terapeutik itu ada pada proses interaksi antar manusia yang saling melengkapi dan ada pengalaman emosionalnya. Sehingga pengalaman emosional itulah yang tidak bisa digantikan oleh AI atau ChatGPT. Oke, ini sepertinya saya terakhir, saya kembalikan ke, Mbak moderatornya. Masya Allah. Jadi kita belajar ya bahwa sebenarnya ChatGPT mungkin bisa membantu kita di awal, tapi jangan sampai jadi temen deket gitu. Karena bisa jadi validasinya itu nggak sesuai, ataupun sebenarnya kita manusia juga butuh manusia lainnya. Begitu ya Mbak ya. Mungkin Mbak ini udah jam 9 ya. Nah, apakah masih diperbolehkan untuk kami buka sesi tanya jawab? Oke, silahkan Mbak, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Ada yang mau bertanya mungkin teman-teman bisa raise hand ataupun langsung ketik di, kolom chat ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau mungkin sharing atau ada yang mau disampaikan untuk
Mbak Yustisia, monggo silahkan. Boleh nggak Mbak ini saya tanya? Boleh, boleh. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lainnya ya. Tadi menarik sih Mbak, waktu Mbak Yustisia tadi bilang bahwa komunikasi, apa yang ada di pikiran kita, yang bikin overthinking, yang bikin masalah mental health itu permasalahannya cuma di komunikasi. Nah, terus Mbak, mungkin ChatGPT ini kalau saya lihat ya, untuk orang-orang yang introvert semacam itu, atau teman-teman Gen Z yang mereka mungkin kayak terbiasa dengan teknologi semacam itu. Mungkin dari Mbak Yustisia ada nggak sih kayak solusi lain selain biar tetap menjaga kewarasan mereka? Kalau introvert mungkin kayak ketemu sama orang katanya udah habis energinya, jadinya ya udah deh ngobrol mungkin sama robot atau apa. Mungkin ada nasihat untuk teman-teman kami yang seperti itu, Mbak. Silahkan. Ya, kalau orang introvert ini ya katanya mudah lelah kok ketemu ketemu orang lain gitu ya. Nah, eh, beberapa klien yang saya temui itu ya Mbak, mereka itu ini sudah menceritakan dulu gitu kan, sudah menceritakan dulu di ChatGPT masalahnya gimana dan lain sebagainya, sehingga ketika datang ke tempat saya itu ditunjukkan journalingnya atau isi chatnya kayak gitu. Jadi mungkin nggak langsung banyak, maksudnya saya nggak banyak bertanya kenapa, apa, bagaimananya, dan dia bisa langsung menyampaikan inilah aku rasain gitu. Jadi mungkin di sini pun kalau teman-teman yang merasa introvert bisa juga gitu menceritakan, diketik gitu kan. Jadi ketika nanti memang ada waktunya yang tepat, ada kesempatannya mau konseling sama psikolog pun itu bisa melakukan hal itu. Tapi gini ya, introvert itu kan sebenarnya bukan melulu kalau kita nggak suka ketemu orang gitu ya. Karena bedanya introvert extrovert itu sebenarnya gini, orang introvert itu pun juga bisa kok cerita banyak panjang lebar kalau sama orang yang dirasa tepat, dirasa punya kenyamanan tertentu, itu bisa akan ceritanya banyak gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi ini juga ya, another POV buat teman-teman. Dulu saya itu mengira saya introvert karena ya saya diem orangnya sebenarnya, saya diem kok di tempat umum diem gitu. Tapi ketika saya eh tes apa ya, karena mau ada syarat masuk kerja, tes MMPI itu waktu itu sama psikiaternya dibaca nggak introvert kok tuh, saya kan ragu emang nggak introvert gimana dok gitu kan. Ya saya lihat kamu nih cukup terbuka orangnya gitu kan, bisa ekspresikan emosi secara keluar kayak gitu, dan cukup punya sosial interaksi yang tinggi juga kayak gitu kan. Tapi saya ngerasa dia diam gitu. Nah itu kamu introvert atau social awkward gitu. Jadi itu mind blowing sekali ya teman-teman. Jadi sama ini saya merasa saya introvert gitu. Ternyata ada apa bahasanya, socially awkward. Jadi apa bisa dibilang rasa canggung yang cukup tinggi gitu ya ketika di situasi yang banyak orang gitu. Tapi ketika saya juga menyadari, oh ketika saya punya teman-teman yang teman-teman saya mungkin memang nggak terlalu banyak, tapi adalah circle-circle gitu, saya bisa cerita panjang dan lebar gitu. Jadi ini pun nanti bisa teman-teman refleksikan apakah memang teman-teman secara ini introvert. Pun kalau introvert pun juga nggak apa-apa, ekstrovert pun juga baik. Jadi sama-sama kita bisa memanfaatkan potensi itu. Baik, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita dalam tanda kutip mencharge energi kita gitu. Ada yang suka akhirnya bercerita ke orang lain, ada yang memang suka menuliskan atau ngelakuin sesuatu dengan tenang, bersih-bersih gitu. Nah, ada adik saya tuh suka banget ya bersih-bersih gitu kan. Itu salah satu dia mencas energinya dengan itu. Bersih-bersih, ngelakuin sesuatu di rumah. Dan bersih, moodnya oke, kembali dia bisa bersosialisasi gitu. Itu ya, Mbak. Oke, nah terus ini nih Mbak Yustisia, ada kemarin waktu kita sharing tentang kelas ini juga tuh ada yang banyak komen mereka itu tentang kalau ke psikolog itu mahal gitu. Nah itu terus ada juga kalau misalnya pakai BPJS ada yang di cover ada yang tidak. Terus Mbak
Mbak boleh lihat pertanyaannya dari Mbak Ya, ini ya, Danu. Terus, bagaimana nah, iya. BPJS ini ya. Itu terus habis itu belum lagi kalau misalnya ini untuk itu ada dari Mbak Fazilah Aulia itu juga biasanya kalau konseling tuh butuh berapa kali karena itu juga nanti akan ngikut juga ke pertanyaannya Mbak Wining tentang bagaimana Iya, kendalanya iya. tentang biaya begitu. Oke, Silakan Mbak. oke, saya izin jawab ya. Jadi ini mungkin berkaitan sih pertanyaannya Mbak Wining dulu ya, kendala di biaya. Ini tadi ya salah satunya yang jadi penyebab faktor boundaries, faktor menghambat orang mencari help seeking behavior karena, eee di Jogja gitu, setahu saya dulu pernah kerja di puskesmas ya, yang mana itu psikolognya sudah terintegrasi. Jadi kayak misalnya nih, saya merasa ini memang nggak cuma psikoterapi aja, tapi butuh farmakoterapi, saya akan merujuk ke dokter umum dulu, karena memang sudah ada rujukannya sebenarnya gitu kan. Di vaskes pertama ada psikolognya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang, eee, belum berkecukupan gitu kan, dalam artian ya udah masih ada kebutuhan yang lain yang lebih urgent dan tapi tetap pengen konsul, itu bisa mulai dari Fasiankes yang pertama. Tapi nggak semua Fasiankes tingkat pertama itu ada psikolognya. Di provinsi lain, di kota lain tuh belum tentu ada. Jadi memang ini tadi yang sistemnya sepertinya belum merata. Yang saya tahu di Jakarta, di Jogja, Sleman, itu sudah ada, mungkin di klinik-klinik ya, di klinik-klinik, klinik kesehatan kalau emang ada psikolognya yang itu jadi Fasiankes BPJS bisa dilakukan, tapi yang belum ya memang, eee, biasanya kalau yang nggak ada psikolognya itu, sepengalaman saya dari cerita-cerita klien itu langsung dirujuk ke psikiater, gitu. Jadi langsung, karena belum ada psikolognya jadi langsung dirujuk ke psikiater. Nah, disitulah nanti mungkin di rumah sakitnya biasanya ya, bisa ditanyakan apakah memang bisa menggunakan BPJS kalau dari, ininya, dari psikiaternya gitu kan, bisa nggak untuk tetap dilibatkan di konsul sama psikolognya. Nah, tiap tiap daerah itu, saya juga kurang tahu nih kebijakannya gimana, tapi kalau yang di Jogja ini ya, ini Mbak Wining ada di mana domisilinya? Kalau di Jogja mungkin bisa mengakses dulu di vaskes yang pertama, sesuai vaskesnya. Misalnya kalau Mbak Wining ini di Jogja, oh Bekasi ya, Bekasi paling deket sama Jakarta mana ya? Nah, mungkin bisa dicek, soalnya di Jakarta itu puskesmasnya sudah ada psikolognya, itu. Ya nanti bisa dikepo aja Mbak, gitu ya. Kepo dan terus ditanyain. Bisa sih, bisa kok pakai BPJS selama ada psikolognya, gitu. Terus saya lanjut izin ya, pertanyaan yang dari siapa nih Kak? Fazilah Ya, Aulia. Fazilah Aulia. Heeh. Mana? Case Berapa case kali per oh case? berapa kali ya? Iya, Heeh heeh. bertanya untuk case per case berbeda. Menurut Mbak untuk konseling ke psikolog itu efektifnya berapa kali sesi ya, dan kenapa kayak gitu? Kalau efektifnya berapa kali itu sebenarnya tergantung dari sesinya itu sendiri. Jadi satu sesi itu bisa ada yang 1 jam, 45 menit gitu. Dan tergantung tingkat apa ya bahasanya, tingkat readiness dan willingness-nya, kesiapan dan kemauannya seseorang itu. Kalau contohnya nih saya praktek teman baik itu kan praktek mandiri, which is tidak tidak bergantung sama jam layanan, jam berapa gitu, konselingnya janjian sama admin. Jadi mau 1 jam, 1,5 jam itu bebas dan, kadang bisa 1 kali pertemuan, kadang bisa 2 kali, 3 kali. Nah, tapi kalau saya yang di Fasiankes yang di klinik itu, di klinik GMC, karena kliennya banyak dan harus dibagi-bagi dengan jam shift psikolog yang lain, jadi kita menetapkan 45 menit. Nah, 45 menit itu kan, masih dirasa kurang ya sebenarnya kalau baru pertama kali konsul. Jadi saya sarankan, paling nggak 3 kali deh ketemu gitu sama psikolognya untuk minimal mengurai dulu satu permasalahan atau satu tujuan yang mau dicapai, kayak gitu. Itu rata-rata, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, gitu. Ya itu alasannya salah satunya karena tingkat, durasi satu sesinya sendiri sama,
apa bahasanya, tingkat keseriusan atau hal-hal yang kesiapan dari klien itu sendiri. Itu ya, Kak Fazila Aulia. Menjawab ya pertanyaannya? Atau ada yang mau dikonfirmasi lagi? Oke. Ini ada yang raise hand, boleh Mbak Justisia? Oh Ada ya, yang silahkan. mohon, iya. Silahkan Mbak Atika untuk dinyalakan mic-nya dan juga videonya. Terima kasih. Oke, sebelumnya suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas, Mbak Siva? Aman. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada Mbak Justisia karena sudah menyampaikan materi hari ini yang sangat insightful juga bagi saya. Dan Mbak Siva juga terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal Mbak Justisia, saya Atika Fauzia. Kebetulan juga saya Kenal juga. lulusan dari psikologi juga Mbak. Jadi Oh. ini sangat recall kembali ya materi pada saat kuliah seperti itu. Jadi untuk pertanyaan saya ke Mbak Justisia ya terkait dengan fenomena anak-anak muda yang sekarang tuh lebih suka atau lebih demen untuk curhatnya ke ChatGPT daripada ke psikolog kayak gitu. Nah ternyata berangkat dari ibaratnya keresahan ya dari orang-orang terdekat saya, ternyata mereka pernah mengalami yang namanya pengalaman yang tidak mengenakan kepada psikolog gitu Mbak. Jadi mungkin tadi udah disinggung juga ya sama Mbak Justisia terkait dengan treatment related issue. Jadi merasa kalau misalkan, oh aku udah ke psikolog tapi ternyata masalahku nggak beres. Aku udah ke psikolog ternyata malah adu nasib gitu. Aku udah ke psikolog ternyata malah ada judging kayak gitu. Jadi itu membuat mereka merasa kalau oke, kayaknya pelarianku mending ke ChatGPT aja deh, kayaknya lebih enak, lebih simpel, dan juga emosiku lebih tervalidasi kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Justisia gimana sih Mbak supaya kita itu bisa ngebantu mereka untuk meluruskan persepsi kembali gitu ya ke psikolog dan bisa menumbuhkan ibaratnya trust kembali gitu ya, rasa percaya kalau ya lagi-lagi psikolog itu ibaratnya kayak makan obat, kayak cocok-cocokan kayak gitu. Nggak bisa yang namanya mungkin sekali ada rasa nggak nyaman, terus ternyata berhenti, ternyata malah numbuh trust issue dan lain-lainnya kayak gitu Mbak. Jadi kira-kira gimana sih untuk bisa ibaratnya menumbuhkan trust gitu ya kepada psikolog dan bisa senantiasa untuk nggak capek untuk mencari psikolog sebagai bantuan tempat pulihnya seperti itu. Ya. Terima kasih Mbak. Oke, Mbak Atikah ya gitu. Ya, benar. Maksudnya hal itu memang sangat jadi fenomena yang banyak di lingkungan, di masyarakat gitu. Dan saya sendiri pun juga sering juga mendengar gitu kan komentar, ah nggak mau kan aku kemarin udah ke psikolog ini tapi nggak nyaman gitu-gitu ya. Sangat bisa dipahami ya karena kita sebagai psikolog pun juga manusia yang which is punya norma, punya value gitu ya yang kadang kita mungkin ngerasa nggak nyaman gitu atau mungkin ya memang kadang hal itu tuh, dalam tanda kutip, kita udah bisa kita berusaha untuk memfilternya gitu sebaik mungkin tapi ya tetap aja itu keluar gitu. Atau yang kedua, faktor dari seseorang itu sendiri kan itu sendiri. Mungkin bisa jadi karena masih cukup sensitif ya isunya, jadi sekecil apapun, perilaku nonverbal dari terapisnya atau komentar dari terapisnya itu bisa sangat triggering sekali. Nah, akhirnya jadi, "Ah, nggak maulah ke psikolog karena nanti cuman di-judging atau tadi adu nasib," gitu. Nah, kalau saya ngelihat dari kita ya as a profesional gitu, sudut pandang gimana ya mengembalikan trust itu lagi. Ya paling nggak kita dari diri sendiri kita aja deh. Kita, siap nggak, ready nggak gitu loh untuk ya mendengarkan dulu, mendengarkan, benar-benar memahami gitu. Kita simpen dulu hal-hal yang membuat kita, nggak nyaman, membuat kita tadi kepikiran, etika-etika profesional kita jalan nggak, gitu. Minimal dari diri kita sendiri dulu sih, itu yang saya lakukan itu. Atau minimal kita aware, tadi kan ya kita harus menyadari, sadar gitu, kita minta kalian kita sadar, tapi kita sebagai psikolog sadar nggak, kita ini lagi ngerasain apa? Apakah memang lagi burnout gitu, lagi butuh bantuan gitu. Meskipun ya mungkin ada tuntutan, ya gimana nggak burnout, yang diurusin begini, kerjaannya double-double kayak gitu kan mau ambil cuti kok susah ya. Minimal kita menyadari itu dan kita tahu apakah memang kita ini butuh bantuan kah, butuh cerita kah, butuh apakah gitu. Minimal dari kita dulu. Nah, akhirnya ketika kita belajar untuk menumbuhkan etika profesional itu ya
etika profesional itu kan juga harus belajar terus-menerus ya, Mbak, ya. Jadi ya kadang kita hilaf seperti itu, kadang kita juga butuh bantuan sama profesionalnya juga. Nah, kalau kita sudah melewati atau mencoba tahap itu, ya kita belajarlah untuk mungkin ya mulai dari mengedukasi dulu, mulai kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik dulu, mungkin dengan, klien di depan kita sendiri gitu. Karena trust itu muncul, saya sih percaya ya, kadang trust itu muncul kalau dari mulut ke mulut gitu. Kadang, eee, saya konsul nih sama misalnya saya pengen ke dokter kulit gitu, terus ada teman saya yang juga lagi ada problem di kulitnya, "Eh, aku dulu pernah sama dokter ini nih, ini enak nih gini gini gini." Nah, ketika saya udah nyaman sama dokter kulit itu misalnya ya, terus ada teman saya yang mau periksa juga, saya akan merekomendasikan sama dokter kulit saya itu, gitu. Nah, itu karena apa? Karena ya saya mendapatkan, pelayanan yang baik gitu as a pasien dari dokter tersebut. Sehingga, akhirnya yang tadinya mungkin punya stigma yang nggak oke ya sama profesional mental health, lama-lama itu pun akan tumbuh kembali, gitu. Nah, apakah terus nanti karena gini juga ya, karena psikolog itu kan juga beragam ya nilai-nilainya, sehingga kita pun di luar sana juga, eee, nggak bisa ngontrol itu semua ya, minimal dari diri kita sendiri dulu aja deh, yang bisa kita lakukan apa, menumbuhkan kenyamanannya gimana, pelayanan kita gimana, seperti itu kurang lebihnya Mbak Atika. Oke, semoga menjawab ya Mbak Atika. Mbak Yustisia, boleh ini ada satu pertanyaan lagi? Oke, Boleh boleh Mbak. oke, Mbak Akasha, Mbak tolong Mbak dilihatin chatnya. Ketutupan. Oke, saya ini jadi tidak disebutkan, nggak mau disebutkan namanya, izin bertanya. Saya seorang introvert, punya beberapa sahabat yang biasanya saya jadikan tempat curhat. Tapi semenjak kita selesai kuliah, masing-masing sibuk bekerja, saya kehilangan wadah sharing, jadi banyak yang saya pendam sendiri, bahkan saya merasa ada banyak indikator stres yang saya tutupi beberapa bulan ini. Bagaimana lebih baiknya, karena saya malu jika harus ke psikolog. Makasih. Oke, ini juga sering terjadi ya, semakin kita dewasa tuh akhirnya sibuk dengan dunia masing-masing ya. Ya itu sangat wajar sih dialami. Yang pertama kalau malu ke psikolog sebenarnya coba deh di-reach out lagi temennya gitu, di-reach out lagi teman baiknya itu, apakah emang benar-benar sibuk atau sebenarnya itu pikiran kita aja yang takut mengganggu takut mengganggu kesibukannya gitu. Seperti tadi ya pengalaman saya ngerasa, "Duh takut nih kayaknya kalau temenku tak mintain tolong," padahal ternyata dia sangat senang hati menolong saya. Coba di-reach out dulu, coba disapa, di chat, yang ringan-ringan dulu gitu kan. Atau kalau memang sudah ngerasa deket, sebenarnya nggak apa-apa juga sih, apa, langsung forward gitu loh, step forward-nya yang, "Eh, aku tuh mau cerita, kamu ada waktu kapan? Boleh nggak aku telepon atau aku long long text?" Seperti itu, kalau memang sudah deket ya. Tapi kalau ternyata memang bener-bener belum bisa bertemu waktunya gitu, mungkin Kakaknya bisa itu tadi mencoba untuk menulis dulu, kita urai dulu apa yang dirasain sih, stresnya tuh lebih cenderung ke emosi apa, bisa dilihat ya di wheels of emotion itu tadi. Stresnya tuh cenderung ke apa, atau situasinya gimana, perubahan fisiknya. Nah, kalau mungkin malu sama psikolognya mungkin bisa ngomong dulu deh perubahan aktivitasnya beberapa hari terakhir, 2 minggu terakhir misalnya, perubahan tidur, perubahan makan, terus perubahan respon fisiknya gitu. Jadi nggak harus langsung menceritakan apa ya, eee, masalah intinya apa gitu, kadang ya numpuk-numpuk ya bingung juga. Bisa dari situ, bisa menulis, bisa ngelakuin hal-hal yang cukup membuat, nyaman dulu atau ini, mau, getting the knowledge. Jadi sebenarnya proses terapeutik atau healing itu pun kita juga bisa loh mencari mencari ilmu dengan berilmu, dengan
mungkin ikut kelas sharing seperti ini, kita ikut kajian di Nurul Asri kan banyak ya kajian-kajian tentang mental health itu, terus baca buku, itu juga termasuk bentuk kita self healing, menterapi diri sendiri, biasanya gitu. Jadi kalau Kakaknya tadi mungkin merasa masih malu ke psikolog, ya bisa dilakukan itu cara itu tadi, kayak gitu. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak. Semoga menjawab dan bisa menjadi salah satu solusi yang paling dekat ya itu tadi ikut kajian di Masjid Nurul Asri. Karena ada Tazkiyatun Nafs sama Ustadz Syatari Abdul Rauf, terus ada juga kita bersama beberapa psikolog kita kajian juga seperti itu. Baiklah, mungkin itu cukup ya Mbak Yustisia. Maaf molor banget Mbak. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk Mbak Yustisia dan juga dengan tim. Mungkin ada satu dua patah kata untuk closing statement-nya Mbak. Monggo. Oke, apa ya, sepatah dua patah kata. Hmm, ya masalah itu akan tetap ada ya teman-teman. Masalah akan tetap ada dan eh mungkin dengan masalah, dengan emosi yang muncul itu tadi kepayahan, kelelahan kita, eee, yakinlah gitu, apa yang kita lakukan ini pun, apa yang terjadi sama kita ini pun menjadikan kita yang lebih baik lagi, selama kita mau menghadapinya. Karena di Al-Quran sendiri pun Allah juga mengajarkan kita ya untuk mau menghadapi hal-hal yang menjadi masalah kita. Kalau kita memang merasa uh, kesulitan dalam menguraikan masalah, kita masih kok kayaknya nggak berubah-ubah, ya kita perlu mencari bantuan gitu, kita mencari helper gitu, kita berusaha untuk mungkin mungkin memang harus ke profesional karena itu juga bentuk ikhtiar kita menjadikan the best version of ourselves gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu kalau mau ke psikolog atau kalau emang teman-teman ingin mencoba untuk mengurai dulu sendiri, silahkan mungkin tadi bisa ikut kajian, datang-datang baca-baca ke ilmu, datang ke forum gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan sama teman-teman. Begitu Mbak dari saya. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran sekali lagi untuk Mbak Yustisia atas ilmu yang sangat insightful hari ini. Semoga itu juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi mungkin kemarin sempat mengalami kegelapan, terus ini bisa menjadi secercah cahaya untuk teman-teman seperti itu. Dan ini ya Mbak, kalau misalnya Mbak Yustisia mau pamit duluan, kami persilahkan. Monggo Mbak. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih Mbak Yustisia. Sama-sama, saya izin pamit teman-teman. Mohon maaf dan terima kasih kepada tim dari Nurul Asri juga. Oke ya, saya izin live ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman bisa ya kita tadi belajar bahwa ternyata oke, kita tuh bisa ngobrol sama robot, tapi ternyata banyak faktor yang kita tuh nggak bisa dapetin dari robot itu sendiri. Entah itu dari nada bicaranya, atau mungkin kita sebenarnya mau berpelukan. Kita kan sering ya, misalnya kita ketemu sama teman dekat kita cukup kayak berpelukan aja. Atau bahkan mungkin ada yang pernah ke psikolog yang kita baru datang aja, tiba-tiba udah nangis duluan kayak gitu. Karena saya jadi inget nih, ada satu kutipan dari J.S. Khairan nih. Beliau adalah penulis, jadi beliau pernah nulis gini, "Bercerita itu obat, mendengarkan juga obat. Hebat kan? Satu cerita obat untuk dua orang, si pencerita dan si pendengar." Seperti itu. Semoga kelas hari ini bisa memberikan kehangatan di hati teman-teman semua. Mungkin nggak apa-apa kalau ngobrol sama ChatGPT, tapi jangan terus-terusan. Cari teman lagi, teman yang mungkin sudah lama, teman dekat yang sudah lama nggak bisa reach out, mungkin bisa di-reach out lagi. Karena kalau di dalam Islam juga kita disarankan untuk terus bersilaturahmi, bukan? Dan itu ternyata memang mungkin kita se-introvert-introvertnya orang juga
akan membutuhkan sosialisasi seperti itu, bersosialisasi. Oke, dan sebelum ditutup mungkin kita mau ada mengingatkan kembali bahwa di Masjid Nurul Asri ada beberapa kelas online. Yang paling dekat yaitu Sekolah Pranikah. Nanti bisa dicek di Instagramnya spn.nurulasri ya. Terus ada juga kelas di Akademi Keluarga, nanti bersama Umu Balkis, kita ngobrolin tentang gentle parenting. Lalu selanjutnya Mbak, ada kelas bisa ta'aruf nih. Ini nanti memberikan, kita ngobrol-ngobrol tentang gimana sih menemukan jodoh gitu. Bener nggak sih itu jodoh aku atau bukan? Terus habis itu kita juga bisa mendengarkan bagaimana Mbak Miftah Al-Rizqa ini akan menjelaskan tentang aplikasi Bisa Ta'aruf itu. Insya Allah itu menjadi jalan. Mungkin tadi ada yang mencari jodoh gitu kan, lagi sibuk cari jodoh, mungkin bisa ketemu di Bisa Ta'aruf. Amin. Nah, terima kasih jazakumullah khairan kasiran untuk teman-teman semua yang sudah bertahan sampai jam ini. Sebenarnya cuma sampai jam 9, tapi Mbak Justisia Masya Allah boleh lanjut dan teman-teman bisa bertanya. Untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman semua juga terima kasih. Semoga itu menjadi amal saleh teman-teman semua, menjadi ikhtiar bahwa kita bisa menjaga apa yang dititipkan oleh Allah, salah satunya adalah hati dan juga akal. Seperti itu, jika ada kesalahan dari kami mohon maaf, dan semoga teman-teman ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di kelas online selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.